Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Maulia Rizka dan rekan saya Vicky Febiwa Andreko ingin menjelaskan tentang syirkah. Nah, kawan-kawan pada tahu nggak sih apa itu syirkah? Maka kita simak lebih lanjut ya. Nah, pengertian syirkah menurut bahasa yaitu berasal dari kata al-ikhtilat yang artinya mencampur atau menggabungkan. Nah, jika menurut istilah artinya akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Nah, hukum dalam Islam sirkah ini mubah karena sirkah ini termasuk urusan muamalah, permasalahan sosial dan ekonomi. Dalam Al-Quran juga ada kisah Nabi Daud alaihissalam yang membagi hasil peternakan kambing ia antara dua orang baik yang bekerja sama. Jadi, sirkah ini sebenarnya sudah dikenal sejak zaman dahulu. Nah, kalian pada tahu nggak sih apa yang harus ada dalam syirkah? Nah, yang harus ada dalam syirkah itu ada rukun dan syarat. Rukunnya itu syigat atau ijab kabul, yang kedua al-akidain atau para pihak, yang ketiga mahalilul yaitu objek akad. Nah, syaratnya apa sih? Nah, syaratnya itu modal harus jelas saat akad, terus pembagian keuntungan juga harus jelas sejak awal. Nah, selanjutnya juga ada jenis-jenis syirkah. Ada beberapa jenis syirkah yang bisa dibedakan. Yang pertama itu ada syirkah amlak atau kongsi hak milik. Yang kedua itu ada syirkah ukut atau kongsi transaksi. Nah, ada juga jenis-jenis syirkah amlak atau kongsi hak milik, yaitu syirkah ikhtiar, di mana syirkah ini yang terjadi karena kesepakatan kedua pihak. Misalnya, beli barang bersama. Yang kedua, ada syirkah jabar. Syirkah jabar ini lebih kepada syirkah yang terjadi karena paksaan, kayak warisan yang harus dibagi-bagi. Nah, syirkah ukut itu juga ada jenis-jenisnya kawan-kawan, seperti syirkah inan. Nah, syirkah inan ini di mana setiap orang memberikan modal dan kerjasama dalam mengelola usaha. Nah, syirkah mufawadat yang dimana kedua pihak punya modal dan pengelola yang sama. Yang ketiga ada syirkah wujuh, yang dimana pihak-pihak yang terlibat hanya menggunakan reputasi atau kedudukan untuk mendapatkan barang secara kredit. Yang keempat, syirkah abdan. Di sini yang ditekankan adalah kontribusi tenaga atau keahlian, bukan modal. Dan yang terakhir, ada syirkah mudarabah, di mana syirkah ini memberikan modal penuh dan yang lainnya, mengelola usaha, seperti keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan. Lembaga Keuangan Syariah dan Syirkah. Dalam keuangan syariah, konsep syirkah atau kerjasama jadi dasar penting dalam berbagai produk pembiayaan. Syirkah melibatkan dua pihak atau yang bekerja sama untuk menjalankan usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Beberapa bentuk syirkah yang sering digunakan antara lain itu yang pertama, pembiayaan musyarakah. Kerjasama modal antara nasabah dan lembaga keuangan. Keuntungan dibagi sesuai perjanjian dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Kedua, pembiayaan mudharabah. Satu pihak memberi modal, pihak lain menjalankan usaha. Untung dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal atau selamanya tidak ada kelalaian. Yang ketiga, syirkah inah. Kedua pihak menyumbang modal dan tenaga, cocok untuk usaha yang dijalankan bersama. Yang keempat, syirkah abdan. Kerjasama berdasarkan tenaga atau keahlian saja, tanpa modal. Penerapan syirkah dalam lembaga sistem keuangan syariah. Syirkah nggak cuma jadi konsep dasar, tapi juga benar-benar diterapkan dalam berbagai lembaga keuangan syariah. Nah, berikut ini beberapa contoh penerapannya. Yang pertama itu perbankan syariah.
Syirkah dipakai dalam produk pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja, investasi, dan proyek bersama. Contohnya, nasabah dan bank sama-sama memodalkan usaha, lalu bagi hasil sesuai kesepakatan. Yang kedua, lembaga keuangan mikro syariah biasanya mendanai usaha kecil dan menengah atau UMKM dengan pola kerjasama, cocok untuk masyarakat yang ingin memulai usaha tetapi butuh dukungan modal. Yang ketiga, pasar modal syariah. Prinsip syirkah dipakai dalam produk investasi seperti suku atau obligasi syariah dan reksadana syariah, di mana dana investor dikelola untuk kegiatan usaha lalu hasilnya dibagi. Yang keempat, asuransi syariah. Peserta asuransi saling menanggung risiko dan bekerja sama membantu sesama. Dana yang terkumpul dikelola secara syirkah dan keuntungannya bisa dibagi sesuai akad. Pentingnya syirkah. Syirkah punya peran penting dalam ekonomi syariah karena yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan adanya kerjasama modal dan usaha. Syirkah bisa membantu mengembangkan bisnis dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Keuntungan dibagi secara adil sesuai kontribusi masing-masing, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan modal. Banyak orang punya ide usaha tetapi kekurangan modal. Syirkah jadi solusi dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian. Jadi, syirkah bukan hanya tentang kerjasama, tapi juga menjadi cara untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai nilai-nilai Islam. Jadi kesimpulannya itu, syirkah adalah bentuk kerjasama dalam Islam yang didasarkan pada keadilan dan kejelasan. Melalui syirkah, kita bisa saling berbagi modal, tenaga, dan keuntungan tanpa perlu khawatir terjadinya ketidakadilan. Penerapannya pun luas, mulai dari perbankan syariah, lembaga keuangan mikro, pasar modal syariah, hingga asuransi syariah. Intinya, syirkah menjadi solusi ekonomi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam, adil, transparan, dan saling tolong-menolong. Nah, sekian pemaparan materi dari saya dan rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian pemaparan materi dari saya dan rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian pemaparan materi dari